Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan serta kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian kita lanjutkan di majelis ilmu, majelis yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak selawat pada beliau, semoga kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian kita pada pagi hari ini, kita akan membahas satu bab dalam Kitabul Jami' yang terdapat dalam kitab induknya, namanya Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau seseorang ulama bergelar hafiz, itu bukan penghafal Quran maknanya. Karena bagi seorang ulama itu hafal Quran itu udah biasa. Jadi salah satu persyaratan sebagai seorang ulama hafal Quran 30 juz mutskin, mengetahui asbabun nuzulnya, mengetahui nasih mansuhnya, mengetahui ilmu balaghahnya, sehingga dia tidak salah dalam mengambil istimad hukum dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, persyaratan kedua, memahami hadis-hadis nabawi. Bahkan di antara mereka itu ada yang hafal 300.000 hadis dengan sanad-sanadnya, maka dia digelarilah dengan Al-Hafiz. Ya, jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ini hafal lebih dari 300.000 hadis dengan sanad-sanadnya. Jadi bukan hanya matannya saja, ya, sanadnya dia tahu dari sepulan sampai kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita harus sangat ta'zim, menghormati para ulama-ulama terdahulu itu, karena kapasitas kita itu nggak ada apa-apanya ya untuk mengkritisi pendapat-pendapat beliau. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil mana yang bisa kita memahaminya, ya, tanpa merendahkan atau meremehkan, melecehkan pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang kita ambil, karena masih bersifat relatif. Kenapa bersifat relatif? Karena masih berdasarkan pemahaman istimbat hukum para ulama, ya, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya. Ya, oleh karena itu ta'zim kepada ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, ya, seperti Zamakhsyari, ya, Jalaluddin As-Suyuti yang kita pelajari tafsir Jalalain, ya. Itu adalah ulama-ulama besar dalam bidang tafsir. Nah, kalau dalam bidang hadis, salah satunya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani yang telah mensyarah Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari, ya, berjilid-jilid, ya. Waktu itu tidak ada laptop, tidak ada copy paste, yang ada adalah menulis dengan tangannya. Kita bayangkan bagaimana kesungguhannya dalam menulis hadis itu dari annya itu dari Rasulullah sampai kepada terakhir, ya, mereka itu menerima hadis, ya, itu luar biasa kesungguhan para ulama-ulama terdahulu. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menulis kitab namanya Bulughul Maram. Bulugh artinya menyampaikan kepada apa yang maksud dari dalil-dalil hukum.
Nah, lalu kemudian di penghujung kitab ini, awalnya ini adalah kitab hadis ahkam, ya, hukum-hukum berkaitan dengan mulai dengan toharoh sampai sholat juga dituntaskan, ya, tentang sholat berjamaah, lalu kemudian seluruh macam-macam sholat, ya, sholat sunnah, ya, nawafil, lalu kemudian nanti masuk bab-bab yang berikutnya lagi. Nah, di penghujungnya itu namanya ada kitabul jami, ya, kitab yang mencakup, ya, aspek-aspek yang berkaitan dengan adab, ya, akhlak, ya, dalam kehidupan ini. Nah, salah satu babnya adalah bab albirru wassilah, ya. Albirru itu artinya adalah kebajikan, nilai-nilai kebaikan. As-silah menghubungkan tali silaturahim dengan sesama manusia. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu, akhrajahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Nabi, semoga Allah ridho kepada beliau. Beliau menyampaikan hadis, telah bersabda Rasulullah SAW, man ahabba, barang siapa yang suka, ya, di ahba itu sangat suka sekali, ayyub satalahu fi rizkihi, diluaskan rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi asarihi, wa ayyun sa'a itu ditakhirkan, asarnya itu adalah ajalnya, jadi kita mengartikannya dipanjangkan umurnya, ya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim. Jadi dalam hadis ini singkat, ya, tetapi mencakup aspek kehidupan kita. Karena kehidupan kita dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga dan berumah tangga itu tidak dapat dipisahkan dengan silaturahim. Jadi menghubungkan tali silaturahim, dan menghubungkan tali silaturahim ini adalah salah satu sifatnya orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai ulul albab. Ulul albab itu artinya adalah orang yang memiliki kecerdasan kognitif dan juga kecerdasan rohani, ya. Jadi ulul albab itu kecerdasannya bukan hanya pikirannya saja yang cerdas, jiwanya juga cerdas, ya, sehingga dia dapat menangkap nilai-nilai yang terdapat dalam fenomena alam, ya. Jadi dia itu yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi ulil albab ini adalah orang yang tidak pernah putus hubungannya dengan Allah, baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring sekalipun, dia selalu menjalin hubungan dengan Allah secara intens, secara terus-menerus. Namun akalnya jalan, pikirannya itu berkembang, sehingga dia dapat menangkap nilai-nilai yang terdapat di alam semesta ini, yaitu nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, sehingga dia sampai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya, tidak sia-sia apapun yang kau ciptakan ya Allah. Nah, tapi kemudian dia mengatakan, ya, faqina azabannar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Nah, salah satu sifatnya itu adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala, ya. Jadi mereka adalah menghubungkan sesuatu yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Nah, itulah namanya silaturahim. Jadi dalam salah satu hadis Nabi, dari hadis Aisyah, Rasulullah mengatakan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu Allah yang menciptakan, ya. Ar-Rahim itu ciptaan Allah, namanya Rahim. Mu'allaqatun bil arash, itu digantungkan di arash. Kita cuman tidak bisa memahami secara penuh apa arasnya itu, ya, karena tidak bisa kita tangkap dengan indera kita. Oleh karena itu ini termasuk hal yang kita imani, ya. Yang memiliki aras itu adalah Allah Dzul Arsyil Azim, ya. Itu adalah Allah SWT. Di aras itu Allah gantungkan rahim ini, ya. Lalu kemudian Allah mengatakan, ya, man wasalani wasalahullah. Jadi rahim ini berkata, man wasalani wasalahullah, siapa yang menghubungkan aku, Allah akan berhubungan dengannya. Nah,
Jadi ketika kita menghubungkan tali silaturahim, maka kemudian Allah yang menghubungi kita. Artinya Allah itu ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana keridhaan Allah itu nanti akan memberikan efek ya kepada orang yang menghubungkan tali silaturahim. Apa efeknya? Efek positifnya yaitu adalah diluaskan rezekinya. Karena rezeki itu kan Allah yang menentukan. Ya. Yang apa namanya? Yabsut ya, melapangkan rezeki, wa yaqdir yang membatasinya itu adalah Allah. Ya, jadi makanya kita ya beda-beda rezekinya. Ada orang yang satu profesi, satu kantor, ya, tapi kalau dilihat rekeningnya beda isinya. Ya, dia dompetnya ya beda ya uangnya. Kenapa? Karena Allah yang menentukan. Ada yang diluaskan rezekinya, ada yang diberi pas-pasan, ada yang malah berkekurangan. Yaitu hak Allah. Ya, aku yang ngasih rezeki kata Allah. Ya, tapi aku jamin, ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ya, aku jamin setiap makhluk yang berjalan di muka bumi ini aku jamin rezekinya. Artinya dia dapat hidup, ya, berkecukupan begitu. Ya, daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam hadis ini ada dua hal yang efek bagi orang yang menghubungkan silaturahim, yaitu yang pertama adalah diluaskan pintu rezekinya dan kemudian dipanjangkan umurnya. Nah, dalam hal ini yang harus kita pahami, kan kadang-kadang kan dalam hadis memang ada disebutkan bahwasanya ajal sudah ditentukan, rezeki juga sudah digariskan. Ya, belum lahir kita ke muka bumi ini, ya, rezeki kita berapa, usia kita berapa, profesi kita apa, ya, itu memang sudah ditentukan. Ya, di satu sisi itu tuh benar. Ya. Tapi di sisi yang lain Allah membuka ruang juga. Ya, ada ruang dibuka oleh Allah SWT itu begini, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Nah, yang menguasai kitab induk itu adalah Allah. Ya. Blueprintnya itu Allah yang menentukan. Jadi Allah itu suka-sukanya, ya. Makanya innallaha yaf'alu ma yasha itu kan, innallaha yaf'alu ma yurid. Allah berbuat sekehendak hatinya. Jadi Allah itu bisa saja menetapkan apa yang telah ditetapkannya atau menghapuskan apa yang telah ditetapkannya. Nah, itu mana yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Ya, dihapus. Kenapa dihapus? Karena hambanya ini melakukan suatu amalan yang diridhoi oleh Allah. Yang tadinya rezekinya misalnya ya taruhlah misalnya rezekinya 10 miliar selama hidup. Ya, lalu kemudian karena dia menghubungkan tali silaturahim, dia banyak berinfak, bersedekah, ditambah lagi oleh Allah. Ya, 10 miliar lagi. Ya, lalu kemudian dia berbuat baik lagi, ditambah lagi oleh Allah. Ya, itu suka-sukanya Allah. Tapi yang jelas ya Rasulullah mengatakan demikian. Ya, man ahabba ya ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi azarihi falyasil rahimah. Jadi menghubungkan tali silaturahim. Jadi prinsipnya itu adalah menghubungkan tali silaturahim. Ya, jadi bukan memutus gitu. Ya, jadi nggak ada memutuskan. Walaupun bahkan dengan orang yang ingin memutuskan silaturahim dengan kita pun kita harus hubungkan. Bayangkan. Jadi jangan sampai ada provokasi-provokasi memutus tali silaturahim hanya gara-gara perbedaan pandangan dari satu masalah-masalah khilafiyah. Nah, gitu kan? Ada masalah khilafiyah itu dalam beribadah, padahal dua-duanya itu punya alasan. Ya, tapi kemudian kita provokasi jamaah misalnya untuk memutuskan tali silaturahim. Jangan tegur dia, jangan sapa dia, jangan tersenyum sama dia. Ya, kenapa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita. Nah, itu nggak boleh. Ya, jangankan dengan orang sesama muslim, dengan orang kafir saja pun ya kalau dia menjadi tetangga kita wajib berbuat baik pada dia. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang mengganggu ketentraman dan kenyamanannya. Nah, itu. Jadi di sini silaturahim ini adalah salah satu amalan ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat menentukan kebahagiaan kita dunia dan kebahagiaan dari akhirat nanti. Karena nanti pada hadis yang kedua dalam kitab ini dinyatakan satu hadis Nabi yang mengatakan an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Jadi qati'un di sini dipahami bukan memutus tali, bukan memutus benda ya, tapi qati'ur rahim. Ya, jadi memutuskan tali silaturahim. Ya, kenapa? Karena dia memang harus dihubungkan.
Andaikan seandainya terjadi konflik antara kita dengan teman kita, misalnya ada ketidaksepahaman, ya, lalu kemudian terjadi komunikasi yang tidak harmonis misalnya, kita hanya diberi toleransi 3 hari. Setelah itu harus ada yang memulai, ya. Jadi jangan dibiarkan silaturahmi ini putus begitu. Kenapa? Karena akan mendatangkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang itu menghubungkan tali silaturahim. Nah, jadi ini yang pertama yang berkaitan dengan silaturahim. Jadi ini bukan persoalan kecil tapi persoalan besar begitu. Ya, kenapa? Karena Islam itu mengajarkan akhlakul karimah, ya, budi pekerti yang baik, ya, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Ya, bayangkan kalau sama muslim saja, ya, itu kalau kita berjumpa itu mengucapkan salam, bayangkan, ya. Nabi mengatakan, ya, idza laqitahu fasallim alaih, ya, disebut sebagai hakul muslim alal muslim. Jadi hak muslim terhadap muslim yang lain itu idza laqitahu fasallim alaih. Nah, sudah bisa nggak kita menerapkan itu? Jumpa dengan sama muslim, kita mau mengucapkan salam gitu, ya. Orang sekarang lebih cenderung tidak mau peduli dengan orang lain, ya. Justru dalam Islam itu membuka diri, ya. Jadi tidak menghilangkan perbedaan-perbedaan, ya, perbedaan etnis, ya, perbedaan pemahaman, ya, mazhab dan segala macam. Tapi kalau kita berjumpa dengan muslim, ya, fasallim alaih, ya. Nah, itu. Jadi ini adalah ajaran yang memang betul-betul menjalin keharmonisan dalam kehidupan. Hadis yang kedua, yang berikutnya, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Mughirah bin Syu'bah, ya, ini sahabat Nabi yang menerima hadis dari Rasul, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa kariha lakum qila wa qala wa kasratas su'al wa idha'atal mal, muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah itu telah mengharamkan kepada anda sekalian, ya, ini tegas, ya, ini perbuatan-perbuatan dosa besar. Jadi kalau ada kata-kata harrama itu dosanya sangat besar kalau dilanggar, ya, kalau kita melakukannya. Yang pertama sekali adalah uquqal ummahat, ya, durhaka kepada ibu, ya. Di sini disebut ibu, tapi sebetulnya di dalam Al-Quran kan digabungkan antara ibu dan ayah, yang disebut dengan walidain, ya, birrul walidain. Ini hanya memberikan suatu stressing. Kenapa? Karena posisi ibu ini agak lemah, ya, pada saat itu, ya, dia tidak mempunyai power, ya, dia hanya melahirkan, kemudian sehingga kadang-kadang anak kurang memperhatikan ibunya, ya, maka diberikan sebuah stressing. Sampai ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Ya, jawab Nabi kepada sahabat ini, ummuka, kepada ibumu. Terus kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ya, kepada ibumu. Terus kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ya, ibumu, sampai 3 kali, ya. Ya, bukan berarti ibunya 3 gitu, ya. Ya, jadi ini ibunya itu juga gitu, ya. Ya, bukan ibumu bukan gitu, ya. Ya, ini memberikan sebuah stressing. Baru kemudian yang keempat, ya, abuka, pada bapakmu. Nah, lalu karena itu bapak dan ibu ini ya kedua-duanya sebetulnya. Cuma ini ya stressing saja. Karena dalam Quran dikatakan anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Ini salah satu nasihat Luqman, ya, kepada anaknya begitu kan, agar mensyukuri nikmat Allah dan mensyukuri kedua orang tua. Ya, nah, jadi wabil walidaini ihsana. Itu yang pertama. Ya, harama alaikum uquqal ummahat. Kemudian yang kedua, wa'dal banat. Ya, menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Karena memang saat itu di zaman jahiliyah itu kalau ada seseorang ayah, ya, diberitahu oleh orang, ya, oleh tetangganya anaknya lahir, yang dia tanya itu apa? Bukan dia langsung bahagia, enggak, laki perempuan. Nah, gitu kan, laki perempuan. Wah, laki-laki, begitu disebut laki-laki itu baru dia girang, baru dia mengekspresikan kegembiraannya. Tapi begitu dikatakan lahirnya anak perempuan, langsung air mukanya berubah.
Ya, kenapa? Karena bahasa kitanya sial lah gitu mungkin ya. Sehingga nanti anak itu kemudian diambil oleh dia, dikuburkan hidup-hidup. Kuburkan. Dan itu pernah terjadi juga pada Umar bin Khattab ya. Ketika istrinya melahirkan ternyata anak perempuan, itu akan dikuburkan. Tapi istrinya ini mungkin ya dengan kehalusan ya hatinya, dengan kesantunannya mencoba menahan jangan sampai Umar bin Khattab itu menguburkan ya anak itu pada saat masih bayi. Tapi begitu anak sudah mulai agak berinjak besar ya, mungkin kitanya usia TK lah gitu, 3 tahun 4 tahun, rupanya Umar nggak tahan lagi gitu ya, punya anak perempuan itu sudah ditahan, akhirnya diajak anak itu ya pergi ke padang pasir yang luas itu, lalu kemudian dia gali lubang begitu kan, lalu kemudian anak itu dimasukkan, dikuburkan hidup-hidup. Nah, yang membuat dia bersedih itulah ya, pernah dia suatu saat dia bersedih ya, menangis sejadi-jadinya, tapi kemudian ketawa setelah itu. Nah, sahabat ada yang bertanya, ada apa enggak Umar? Kok engkau tadi menangis ya, terseduh-seduh kok sekarang ketawa? Saya ingat kelakuan saya dahulu masa jahiliyah katanya. Nah itu, jadi itu memang kondisi saat itu memang demikian ya. Jadi kalau ada anak laki-laki yang lahir itu senang itu, bukan hanya ayahnya saja senang, kalau dia punya paman pun senang dia. Makanya Abu Lahab itu ketika Rasulullah lahir itu dia gembira sekali, gembira, saking gembiranya dia, budak perempuan yang memberi kabar gembira itu namanya Suwaibah, dia merdekakan ya, saking gembiranya. Nah, menurut riwayat kegembiraannya dengan kehadiran Rasulullah saja itu dapat meringankan ya azabnya ya, itu hanya baru gembira gitu. Maka dalam Al-Quran itu Allah mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat hendaklah mereka itu bergembira. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu kenikmatan, gembira kita, lahir cucu kita gembira gitu, kita sembelih kambing itu kan, lalu kita bagi-bagi ya, namanya akikah itu, gembira ya, gembira. Apalagi dengan kehadiran Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, seharusnya kita gembira. Nah, kalau oleh karena itu peringatan Maulid Nabi itu hanya ungkapan kecintaan dan kegembiraan ya umat Nabi Muhammad kepada nabinya ya, dan itu diridhoi oleh Allah karena Allah mengatakan falyafrahu, hendaklah kalian gembira. Apalagi kemudian diperkenalkan tentang sejarah perjuangannya kepada generasi muda ya, inilah sosok yang patut dijadikan suri tauladan. Karena anak-anak sekarang kan mencari figur ya, figur. Nah, anak-anak sekarang siapa figurnya? Ya, figurnya K-pop ya. Coba Bapak lihat itu siapa tuh K-pop itu. Itulah yang dijadikannya figurnya begitu. Bahkan dianjurkan lagi. Ya, coba lihat tuh K-pop itu kan, bayangkan. Padahal yang figur kita itu hanya satu aja, dalam hidupnya satu aja. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Rasul sebagai suri tauladan yang baik. Nah ini, jadi kembali kita kepada di sini. Jadi budaya saat itu memang kalau anak perempuan lahir itu mereka sangat bersedih hati ya, sehingga tidak gembira lah, maka dikuburkan hidup-hidup. Nah kemudian yang diharamkan yang berikutnya adalah man'an wahad ya. Man'an wahad itu arti man'an itu artinya mencegah. Apa yang dicegahnya? Dia mencegah, menahan dirinya untuk memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Itu namanya man'at ya. Ada hak orang lain ya. Salah satu hak orang lain pada diri kita adalah kalau Allah memberikan kita rezeki ya, harta, Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum ya. Jadi ada hak orang lain pada harta kita itu. Nah itu harus kita cari, siapa nih orang yang berhak ini ya, kita cari ya, bukan kita menghindar-hindarkan diri, bukan. Nah, ini ada orang yang menghindarkan diri, nggak mau dia memberikan itu namanya man'an ya, man'an. Tapi apa? Dia man'an, tidak memberi, wahadin. Apa tuh wahid? Meminta apa yang bukan haknya. Dia bukan hak dia itu, tapi dia minta begitu. Nah, itu namanya adalah man'an wahad ya. Jadi orang yang bakhil, tidak mau memberi apa yang menjadi hak orang lain yang pada dirinya itu ada haknya, tidak dia bayarkan, malah mengambil apa yang bukan haknya. Dia nggak berhak sebetulnya ya, nggak berhak ya. Misalnya kan ada orang nitip kepada kita, saya mau berangkat haji, tolong terima nih uang saya ini, saya nggak bisa menyimpan sendiri karena dia tahu kita amanah begitu kan. Begitu kita mau bangun rumah, pakai dulu gitu. Nah, nggak boleh itu
Tapak orang nitip mau berangkat haji kepada kita untuk karena dia percaya sama kita. Lalu kemudian kita mau beli mobil baru, pakai ya dulu mobil ini untuk beli mobil baru. Kita mau renovasi rumah, kita pakai dulu renovasi. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan hak kita begitu. Nah itu. Jadi itu namanya ada memang orang yang mengambil apa yang bukan haknya. Dia gunakan yang seharusnya bukan haknya, dia gunakan begitu. Nah, itu namanya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kariha lakum qila wa qala. Dan kemudian Allah tuh nggak suka. Jadi kalau wa kariha ini ada nggak sedikit ratingnya dari yang tadi, tapi tetap perbuatan haram. Tidak perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Apa tuh? Qila wa qala. Apa tuh qila wa qala? Orang mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, menyebarkan berita hoax misalnya, atau ngobrol ngalor ngidul, dari pagi sampai siang sampai sore nggak jelas apa dia omongannya. Itu namanya qila wa qala. Qila wa qala itu ngomong yang nggak ada Makanya orang yang beriman itu sampai Nabi mengungkapnya dalam bentuk yang sangat jadi sangat tegas gitu, dikaitkan dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia mengatakan kata-kata yang baik atau diam. Kenapa? Karena satu lafaz yang kita ucapkan, dicatat oleh malaikat. Itu baru satu. Apalagi kalau ditulis, membuat aturan-aturan, yang yang membuat orang lain susah begitu. Yang tidak ada gunanya saja sudah nggak boleh gitu. Apalagi kemudian kita qila wa qalanya itu adalah menyulitkan orang lain, menyusahkan orang lain, itu lebih berat lagi. Nah, itu menahan diri, jangan sampai kita mengatakan ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya. Kemudian Allah juga nggak suka wa kasratas su'al. Tapi pertanyaan di sini itu adalah pertanyaan yang ngawur, kalau bahasa kita itu ngawur gitu, nggak ada hubungannya dengan dengan permasalahan, itu ditanya begitu kan, itu nggak boleh maksudnya. Tapi kalau bertanya dalam konteks untuk mendapatkan informasi yang baik tentang ilmu yang itu tidak ada masalah. Nah kemudian yang ketiga wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Apa maksud dengan menyia-nyiakan harta itu? Tidak menggunakannya pada proporsi yang benar. Kan harta kita ini kan harus kita gunakan, dia amanat, karena harta ini amanat. Siapa yang memberi amanat? Allah memberikan amanat kepada kita. Maka nanti pertanyaannya itu dari dua sisi. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kita mendapatkan harta ini dan kemana kita gunakan harta itu. Nah, jadi ditanya, kenapa? Karena Allah yang memberikan kepada kita. Harta itu, jadi kita ini hanya sebatas menerima amanat saja. Yang namanya amanat pasti kita tanya. Misalkan kita dikasih amanat oleh orang gitu kan, lalu tolong titip motor gitu kan. Begitu dia mau ngambil motornya kok agak beda gitu, udah ada debu-debunya, tuh dia tanya tadi dibawa kemana ini gitu. Terus kamu dapat apa kan begitu. Nah ini harta ini ditanya oleh Allah SWT dari mana didapat dan kemana digunakan. Nah orang yang menyia-nyiakan harta itu adalah orang yang menggunakan harta yang Allah berikan itu kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Salah satunya adalah israf. Israf itu artinya berlebih-lebihan, jadi melampaui batas, atau mubazir. Mubazir itu menggunakan harta kepada sesuatu yang tidak ada gunanya, itu namanya mubazir. Kalau israf itu adalah menggunakan harta tapi berlebih-lebihan, jadi melebihi daripada apa yang kita butuhkan, itu namanya israf. Kita misalnya sebetulnya kita butuh mobil satu misalnya, kita beli 4, wah ini untuk pergi kondangan, untuk pergi ini, untuk pergi ini, itu namanya israf berlebihan. Kita butuhnya cuma satu, cukup satu, itu udah terpenuhi semua, kecuali kalau memang butuhnya 4 begitu. Nah itu, jadi itu artinya adalah bagaimana kita memanage harta yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah tuh nggak suka kalau ada orang yang menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan kepada hal-hal yang negatif begitu. Nah, ini disebut dengan wa idha'atal mal. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar bin As
Jadi ada namanya Abdullah, ya, putranya Umar bin As. Ya, Umar bin As ini pernah menjadi gubernur di apa namanya di Mesir, ya. Ya, salah seorang sahabat Nabi namanya Umar bin As. Ya, punya anak namanya Abdullah. Makanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. Kadang-kadang ada juga an Umar an Abdullah bin Abdullah bin Umar Ibnu Umar misalnya kan. Nah, Abdullah bin Umar. Nah, itu Umar bin Khattab misalnya punya anak namanya Abdullah. Nah, biasanya radhiyallahu anhuma. Ya, semoga Allah ridho kepada keduanya. Ya, jadi di sini kita doakan Abdullah, ya, anaknya, ayahnya juga Umar bin As kita doakan. Maka semoga Allah ridho kepada keduanya. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala ridallah biridul walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Ya, ada juga sakhatullah, ya, atau sakhatil walidain. Ya, jadi ridhonya Allah ini terdapat pada ridhonya kedua orang tua. Kemurkaan Allah terdapat pada murkanya orang tua. Jadi ini sebetulnya adalah menggambarkan posisi orang tua itu terhadap anak itu memang memiliki porsi yang sangat besar. Ya, sangat besar porsinya. Sampai dalam Al-Qur'an itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Jadi Allah itu telah menetapkan, ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, hanya menyembah kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua itu berbuat baik. Ya, berbuat baik pada orang tua. Ada satu cerita dalam kitab Adabul Mufrad, ya. Adabul Mufrad ini kitab itu Imam Bukhari, ya, hadis-hadis, ya, Imam Bukhari. Jadi ada seorang ayah di alam barzakh, ya, di alam barzakh itu mendapatkan sebuah kenikmatan yang belum pernah ada sebelumnya, ya, sehingga karena begitu luar biasanya kenikmatan, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, ini dari mana ini, ya, dari mana ini kenikmatan ini? Jadi di alam barzakh itu ada dua kondisi. Ada disebut dengan raudhatun min riyadil jinan, dia bagaikan taman surga, ya, jadi keindahan, kelapangan, keleluasaan bagaikan taman-taman di surga. Atau ini apa namanya, neraka jahanam, ya, jadi bagaikan lubang neraka. Nah, jadi ada dua itu. Di alam kubur itu ada dua kemungkinan. Ada orang yang mendapatkan raudhah min riyadil jinan, ada juga yang mendapatkan siksaan azab, bagaikan azab di neraka. Ya, nah, disebut dengan niron itu, ya, niron, ya, api neraka. Nah, jadi yang si bapak ini dia mendapatkan kenikmatan sehingga dia bertanya kepada Allah, ya Allah, dari mana ini? Ya, dijawab oleh Allah, barusan putramu mendoakanmu. Nah, itu kan, mendoakan. Jadi anaknya itu mendoakan, ya, mendoakan orang tuanya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu langsung sang ayah itu mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Ya, sebegitunya anak itu, ya. Jadi orang tua itu, tapi orang tua juga punya tanggung jawab terhadap anaknya ketika di dunia ini. Ya, apa tanggung jawab orang tua? Ya, di dalam Al-Qur'an katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi tanggung jawab orang tua itulah mendidik anak-anaknya, memberi nafkah anak-anaknya. Ya, jadi ada dua, mendidik dan memberi nafkah. Ya, jadi begitu besarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak yang nggak bisa apa-apa. Kita anak kan nggak bisa apa-apa, ya, nggak bisa berbuat apa-apa begitu kan. Ya, ya, disitulah orang tua itu membesarkannya sampai dia akil balik, sampai dia bisa mandiri. Nah, itu tanggung jawab orang tua, begitu besarnya tanggung jawab orang tua. Nah, sebegitu besarnya tanggung jawab orang tua, maka hak orang tua terhadap anak pun juga begitu besarnya, begitu. Ya, sehingga kalau ada anak yang melukai hati perasaan orang tuanya hanya dengan kata-kata gitu. Ya, itu namanya ufin. Ya. Itu nggak boleh, berdosa sang anak itu. Ya. Jadi kalau ada seorang anak sesoleh apapun seorang anak tapi dia durhaka kepada ayah ibunya, itu kesolehannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak cerita-cerita kisah-kisah masa lalu, ya, di mana ada seorang pemuda yang soleh, ya, namanya Juraij. Ya, Juraij itu pemuda yang soleh, tapi hanya ibunya datang,
dia tidak sambut karena dia sedang ibadah. Bayangkan, dia sedang ibadah, bukan dia tidak menghargai ibunya, tidak. Dia ibunya datang, itu dia sedang ibadah, dia selesaikan ibadahnya dulu. Begitu dia membuka pintu, ibunya sudah pulang. Ya, sampai 3 kali kejadian itu, sehingga orang tuanya itu mendoakan supaya si Juraid ini kasih pelajaran lah begitu. Ini dikabulkan oleh Allah. Ya, kita bayangkan doa seorang ibu yang hatinya agak tergores sedikit. Apalagi kalau misalnya dikasari, ya, dibentak, dihina, direndahkan, ya, dituntut ke pengadilan. Nah, gitu kan, kadang-kadang sekarang ada anak menuntut ibunya ke pengadilan gitu kan. Nah, itu. Jadi itu tidak bisa diampuni dosa durhaka orang tua, itu sudah pasti masuk neraka itu. Ya, nah makanya kan di dalam hadis ini Rasul mengatakan ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya kedua orang tua. Kemurkaan Allah itu terdapat juga murkanya orang tua. Makanya kita kalau ada anak kita melakukan sesuatu yang membuat hati kita kurang suka, jangan keluar ungkapan-ungkapan yang sifatnya akan membahayakan anak. Ya, misalnya anak kita tiba-tiba bawa mobil, ya, si bapak ini mau pergi kondangan, tahu anaknya bawa mobil itu sebentar, dia nggak ngomong-ngomong. Ya, lalu orang tua terlalu tabrakan kamu nanti katanya. Iya, tabrakan itu. Ya, itu dikabul oleh Allah itu, kalau mendoakan yang jelek. Ya, nah, jadi oleh karena itu anak berbakti kepada orang tua juga melaksanakan tanggung jawab kepada anak. Jadi salinglah begitu. Ya, jadi jangan sampai pula nanti orang tua dituntut oleh anaknya di akhirat. Anaknya mau masuk neraka nggak jadi, ya ditahan dulu. Kenapa kamu masuk neraka? Ya, karena orang tua saya nggak pernah mendidik saya, ya Allah. Dipanggil orang tuanya itu. Ya, betul kamu nggak pernah mendidik anakmu. Nah, nggak jadi dia masuk surga gara-gara mengabaikan tanggung jawab kepada anak. Nah, jadi dalam hadis ini berkaitan dengan birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Karena hak orang tua itu sangat berat. Sampai Nabi mengatakan di dalam salah satu hadis yang lain, beliau mengatakan ini, ragima anfun, ya. Kalau ragima anfun itu bahasa kiasan, ya. Jadi hidung, ya, situ ya. Jadi maksudnya celakalah, gitu, ya. Di ragima anfun itu merugilah, celakalah. Sampai 3 kali beliau mengatakan ragima anfun, summa ragima anfun, summa ragima anfun. Ya, siapa orang yang merugi ini, orang yang celaka ini? Man adraka abawaihi indal kibar. Seseorang anak yang, ya, orang tuanya itu masih ada, ya, sudah tua, masih hidup lah begitu, ya. Ya, jadi seorang anak orang tuanya masih hidup, ya, kedua-duanya atau salah satunya dalam usia yang sudah lanjut, ya, artinya berada dalam pengawasannya, ya. Dan kemudian kata Rasulullah, falam yudkhil al jannah, ya, tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Artinya sang anak ini tidak melakukan sesuatu perbuatan yang membuat orang tuanya bahagia, itu maksudnya. Jadi kalau seorang anak membahagiakan orang tuanya di saat orang tuanya sudah lemah, orang tuanya sudah uzur, itu balasannya surga. Kenapa? Karena memang berat, ya, berat. Karena orang kalau sudah tua itu macam-macam, ya, apalagi kalau sudah sakit tidak bisa apa-apa lagi gitu kan, mengurus, merawat, memandikan, ya, mencebokin dan segala macam, ya, itu tanggung jawab anak itu, ya. Nah, kalau itu dilakukannya, itu surga. Tapi kalau ada orang tua sudah tua, ya, atau salah satunya tidak membuat dia masuk surga karena itu namanya artinya dia telah melewatkan sebuah kesempatan yang sangat berharga, ya. Kenapa? Karena kesempatan masuk surga itu terdapat dengan berbakti kepada kedua orang tua, ya. Jadi itu maksudnya adalah birrul walidain. Nah, kemudian hadis yang ini yang terakhir, ya, kita bahas. Di hadis ini cukup panjang, ya. Panjangnya, maknanya panjang, tapi kalau hadisnya sih pendek, ya. Rasulullah mengatakan begini, an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi, ya. Jadi Rasulullah itu membuat kalimat menggunakan kata-kata qasam, ya. Qasam itu sumpah, ya. Walladzi nafsi biyadihi, demi diriku di tangannya. Itu bahasa wallahi, demi Allah, ya, karena diri kita ini kan Allah yang mengendalikan. Jadi Rasulullah itu mengungkapkannya dengan walladzi nafsi biyadihi, ya, demi diriku di tangannya, ya. La yu'minu abdun, ya, hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi, ya. Tidaklah seseorang itu sempurna keimanannya sehingga dia mencintai tetangganya. Tapi ini cinta di sini harus diartikan yang positif, ya. Bukan mencintai tetangga dalam pengertian yang negatif gitu, ya.
rumput tetangga lebih lebih hijau dari rumput sendiri, bukan itu maksudnya. Ini maksudnya ada hakul jar, ya, hakul jar, ya, jadi haknya tetangga begitu, ya. Sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Ya, apa itu berbuat baik kepada tetangganya? Di sini dalam Mukhtasar Al-Ihya, ya, ada sebuah kitab ditulis oleh Imam Al-Ghazali, namanya Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin itu sebuah kitab yang sangat baik dalam membentuk rohani kita. Ya, itu ada mukhtasarnya. Nah, di situ dituliskan tentang hukukul jar, ya, haknya tetangga. Jadi dikatakan fal jiwaru yaqtadi haqqan, ya. Pertama sekali apa? Kaful aza. Kaful aza itu adalah menahan diri kita jangan sampai merugikan dia. Ya. Kaful aza, ya. Contoh saja lah misalnya, ya, klakson mobil tengah malam. Ya. Kita klakson mobil saya gitu kan. Apa urusan Anda? Tapi mengganggu tetangga gitu. Ya, itu nggak boleh itu. Kaful aza. Atau kita membakar sampah tapi asapnya itu ya sampai ke tetangga. Sementara di rumah itu ada orang kena asma lagi. Ya, sudah ada dia susah-susah napas, tambah lagi asap. Nah, itu namanya. Jadi kita jangan hanya mentinggal diri sendiri. Itu namanya kaful aza. Ya, jadi menahan diri tidak merugikan tetangga. Ya. Kemudian hak tetangga juga, ya. Fayabda bis salam, ya, wa ya'udu fil marid, ya, wa yu'zihi fil musibah, ya. Jadi sama dengan sesama muslim. Ini kalau yang sesama muslim ini itu haknya 5, yang 6 itu ya kalau dia menjadi tetangga kita itu harus dipenuhi, ya. Di pagi hari misalnya, ya, kita mau berangkat kerja, dia kemudian juga mau berangkat kerja barengan, bermuajahah, itu ucapin salam, assalamualaikum, ya. Ya, kalau orang Amerika mungkin karena dia nggak tahu salam, ya dia katanya hi, hello, morning, ya, paling gitu, ya, morning, coba aja begitu, paling itu aja dia. Kalau kita kan assalamualaikum, ya, salam begitu, ya, mengucapkan salam. Nah, kemudian kalau kebetulan tetangga kita ini kita ketahui dia sakit, ya kita tengoklah, kita jenguklah sakitnya begitu, ya. Ya, jangan terlalu khawatir juga, ya. Kadang-kadang kan kita dikhawatirkan jangan COVID gitu, ya. Ya, kita jaga jarak lah kalau setidaknya, tetap ditengok begitu kan. Kalau nggak bisa ditengok langsung, ya pakai komunikasi gitu, ya, gimana kesehatan Anda sekarang, mudah-mudahan semoga baik begitu, ya. Nah, kemudian kalau dia kena musibah, kita memberikan takziah. Takziah itu artinya memberikan spirit, semangat gitu, ya. Orang kalau kena musibah itu dia memerlukan support dari orang lain, walaupun dia kuat, ya, secara fisik, tapi perlu support, ya. Maka dalam Islam itu ada namanya takziah, ya, pergi kepada orang yang kena musibah. Biasanya musibah yang paling berat bagi orang itu adalah kalau ahli keluarganya, ya, meninggal. Itu sangat berat gitu, ya, makanya perlu takziah. Atau mobilnya yang di garasi hilang, ya, nah, itu juga perlu takziah juga, ya. Kita pergi takziah, ada mobil kawan kita, oh hilang, ya, berapa sih harganya? Ntar nanti pergi ke showroom, ya, saya gantilah gitu, ya, nah, saya bayarkan, ya. Jadi kan senang dia gitu, ya. Itu namanya takziah. Takziah. Nah, karena yang meninggal ini ya nggak mungkin kita gak cari penggantinya kan, ya. Jangan sampai misalnya begini, ya, ada seorang bapak misalnya istrinya meninggal, ya, takziah kita itu jangan, Pak, jangan khawatir Pak, masih ada tuh yang bisa menggantikan, ya. Jangan itu takziahnya, ya. Walaupun itu mungkin juga dia senang juga, ya, tapi ya takziahnya itu adalah kita datang mendoakan. Nah, dalam proses mendoakan ini, nah ini ada satu hadis, ya, secara umum gitu. Iqra'u mautakum yasin, ya, bacakan kepada orang yang meninggal itu yasin, ya. Itu menandakan bahwa bacaan kita itu bermanfaat bagi orang yang meninggal, ya. Kayaknya nggak benar kalau ada orang mengatakan itu bid'ah baca yasin, itu enggak, itu salah itu, ya. Jadi kalau ada orang meninggal, nah cuman kan yasin kalau kita bacakan paling 15 menit, ya. Lalu kemudian kita perbanyak kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilaha illallah ini perbanyak? Karena memang disuruh kita memperbanyak kalimat itu. Jadi du imanakum bi qiraati la ilaha illallah. Ya, supaya iman kita ini makin kuat. Apalagi orang yang kena musibah ini kan imannya sedang drop. Jadi mendengar kalimat la ilaha illallah itu ininya bangkit gitu. Ya, bangkit, ya. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang bisa membebaskan orang yang
kafir selama 50 tahun, kafir dia 50 tahun. Lalu kemudian diucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kekufurannya diampuni oleh Allah. Itu hebatnya kalimat tauhid ini. Nah, jadi nggak benar juga itu kalau ada orang mengatakan kalau orang baca kalimat tauhid masuk neraka gitu kan, gara-gara divonis. Vonisnya salah. Jadi kalau memvonis itu salah, seperti hakim ya, salah dia memvonis orang ini sebenarnya tidak melakukan perbuatan jahat, tapi kena pemahaman dari kasus dia yang kurang dia pahami, salah dia gitu kan. Nah, itu kan berat dampaknya. Nah, begitu juga dalam hukum Islam ini hati-hati juga kita dalam memutuskan suatu masalah. Ya, ulama-ulama dahulu itu sangat hati-hati sekali, dia sangat hati-hati. Imam Syafi'i itu kalau dia memutuskan itu dia merenung dulu, bahkan kalau perlu sholat 2 rakaat dulu menenteramkan hatinya untuk memutuskan suatu masalah hukum. Ya, saking hati-hati. Kenapa? Dampaknya nanti ke masyarakat. Ya, apalagi kalau kita memutuskan, kan ada sekarang ini orang memutuskan hukum, taruhlah misalnya seperti yang nggak tahu dari mana cara berpikirnya begitu ya. Kunut subuh bid'ah, ke bid'ah diarahkannya begitu ya. Kalau bid'ah itu kan konotasinya kan negatif, ya. Jadi kalau ada orang yang kunut terus-terusan selama umur hidupnya berarti dia melakukan dosa. Yang paling parah itu adalah begini. Ada yang orang bertanya ke Ustadz itu, gimana kita bersikap terhadap orang yang melakukan bid'ah itu? Ya udah cuekin aja lah, nggak usah ditegur, nggak usah diapa. Kan bahaya itu. Padahal orang itu berdoa kepada Allah. Ya. Kunut itu kan doa kepada Allah dan ada hadisnya. Ya, masalah hadis ini kemudian dipersoalkan sahih atau dhaifnya itu persoalan kedua, itu yang jelas ada, itu penting dulu. Ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah. Nggak ada ulama hadis yang menolak bahwa Rasulullah itu pernah kunut, nggak ada. Memang ada istilahnya. Cuma jangan kita fatwakan ini perbuatan yang buruk, ya. Sehingga nanti ketika difatwakan buruk berarti pelakunya melakukan maksiat kan begitu. Padahal dia melakukan kebaikan begitu, berdoa kepada Allah, salah memutuskan. Nah, itu yang terjadi. Ya, sehingga kadang-kadang satu masjid yang mau bertegur sapa. Kenapa? Karena kata gurunya kalau yang jamaah masjid itu jangan ditegur, dia melakukan ini gitu. Nah, itu salah itu. Ya, jadi nggak benar seperti itu. Karena ajaran Islam ajaran yang rahmat. Ya, kalau terjadi perbedaan pun ya para ulama aja kalau berbeda pendapatnya dia tawakuf. Ya, ya udahlah kalau begitu pendapat Bapak itu ya kalau saya pahami baru ini yang saya pahami. Bukan dia salah-salahkan, ya, bukan dia vonis itu saya yang benar gitu. Itu ulama ya, tawadhu dia. Kenapa dia tawadhu? Hatinya diasah. Dengan apa diasah? Ya dengan kalimat-kalimat tadi, tasbih, tahmid, tahlil, ya, takbir, itu menjadi satu yang diasah dalam hidupnya. Ya, bahkan dijadikan sebagai namanya hizib ya. Kalau hizib di kita cuma karena misalnya hizib itu jampi-jampi gitu ya. Ini enggak. Jadi kalau Bapak misalnya membuat satu amalan, ya, misalnya waktu malam saya mau baca Yasin, ya, saya mau baca surah Al-Muluk, nah misalnya gitu kan, saya mau baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar 1000 kali misalnya gitu, ditetapkan oleh diri kita sendiri, misalnya kita mengamalkan, nggak apa-apa, ya, diamalkan begitu, ya. Nah ulama-ulama itu punya yang begitu, ya. Ulama ini kadang-kadang amalannya itu yang tidak pernah ditinggalkan. Kalau sahabat Nabi itu, kalau Bilal bin Rabah itu setiap dia batal wudu, dia wudu lagi, ya, sholat 2 rakaat. Nah itu. Kalau Ubay bin Ka'ab selawat aja dia. Pokoknya dia nggak, Allah tahu kok apa yang saya inginkan. Ya, dia berselawat dia kepada Rasulullah SAW. Ya, nah tergantung. Jadi kita cari amalan. Nah itu namanya. Nah salah satu amalan itu ya itulah kita mendoakan, ya, membaca Yasin, membaca tahlil, ya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kalau bertentangan dengan syariat, nah itu yang nggak benar. Misalnya dalam rangka ke-7 hari almarhum telah diundang artis dangdut, nah, ya, berpenampilan seksi misalnya kan, untuk menyanyikan dan lagu dangdut, ya, nah, itu nggak benar itu, ya. Tapi kalau cuman kita, ya, kalau soal makan minum itu di masyarakat kita udah biasa. Kalau ada kumpul-kumpul pasti ada minum biasanya, ya, ya. Seperti kumpul di masjid misalnya kan, nah, cuma di masjid yang dikasih minum ya cuman ya yang tertulis di Lauh Mahfuz, ya, nah itu ustadznya gitu. Kalau Bapak belum tulis, ya, nggak tahu minumnya nanti di mana. Ya, jadi ini beberapa hadis yang kita bahas di pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ini ada salah satu bab saja dari bab Kitabul Jami', Kitab Bulughul Maram, di belakang penghujungnya itu adalah Kitabul Jami'. Ya, ada beberapa bab lah begitu ya. Nah, salah satunya adalah al-birru wasilah. Jadi berbuat kebajikan dan kemudian menghubungkan tali silaturahim.
Ya, mudah-mudahan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga hablum minallah kita jalan, hablum minannasnya juga jalan. Ya, jadi dua-duanya lah gitu ya. Jadi jangan hablum minallah, kan ada juga kan orang kan hablum minallahnya kuat begitu ya, tapi bakhil misalnya kan. Nah, itu kan. Ada orang pemurah tapi nggak pernah ke masjid. Ya, nah, jadi kalau dapat dua-duanya, ya, di samping kita ibadah kita pada Allah kuat, muamalah kita juga baik gitu. Ya, sehingga mudah-mudahan dunia dan akhirat kita dapatkan kebahagiaannya. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ini barangkali kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apakah ada pertanyaan atau dicukupkan? Cukupkan saja. Ya, baik, kita cukupkan dengan membaca doa kaful majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.